Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iva di YouTube channel saya, Iva Nur Hasanah. Oh iya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah support dan subscribe channel saya. Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa support channel aku ya dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya, agar saya semakin semangat untuk buat video dan berbagi ilmu kepada kalian semua. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari saya. Oh iya teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas tentang Q&A investasi reksadana di aplikasi Bibit Part 3. Jadi kemarin saya sudah buat video Q&A investasi reksadana di aplikasi Bibit Part 1 dan Part 2. Nah, untuk video saya kali ini saya akan membahas yang Part 3. Buat teman-teman yang belum nonton video yang Q&A Part 1 dan Part 2, silahkan ditonton dulu ya. Nah, agar tidak terlalu lama, saya langsung ke pembahasan ya. Nah, jadi saya di video saya kali ini akan membahas tentang Q&A investasi reksadana di aplikasi Bibit Part 3. Loh kak, kenapa nggak langsung dibahas dalam satu video aja? Kenapa harus dibagi menjadi beberapa part? Nah, jadi karena pertanyaan yang muncul dari teman-teman lumayan cukup banyak, jadi saya bagi menjadi beberapa part. Karena jika saya bahas dalam satu video atau sekali take, itu durasinya akan cukup panjang. Yang pastinya kalian akan bosan kan dengan video yang durasi panjang, jadi lebih baik saya bagi menjadi beberapa part. Nah, di video Q&A investasi reksadana di aplikasi Bibit Part 3 ini, saya sudah pilih beberapa pertanyaan. Saya di sini pilih 5 pertanyaan yang saya akan bahas di video saya kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu adalah, Kak, kalau jual reksadana beda bank biayanya berapa ya? Nah, jadi misalkan teman-teman mau menjual reksadana teman-teman, tapi bank kustodian reksadana kalian dengan rekening bank yang kalian miliki itu beda bank, kalian akan kena biaya administrasi sebesar Rp6.500. Jadi sama seperti kalian melakukan transfer beda bank, akan kena biaya administrasi sebesar Rp6.500. Misal nih, bank kustodian reksadana kalian bank BCA dan rekening bank yang kalian miliki BRI. Jadi jika kalian akan menjual reksadana kalian akan kena biaya administrasi sebesar Rp6.500. Tapi sepengalaman saya kemarin, saya pernah sih kemarin jual reksadana saya itu bank kustodian reksadana saya itu bank BCA. Kemudian bank yang saya miliki itu adalah bank BNI. Nah, jadi biasanya kan kena biaya administrasi sebesar Rp6.500. Nah, itu saya malah dapat free biaya jual. Malah saya juga dapatkan cashback sebesar Rp3.500. Jadi nggak mesti gitu loh teman-teman di Bibit. Yang penting biaya paling banyak ya biaya administrasi sebesar Rp6.500. Malah jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan free jual. Seperti saya, malah mendapatkan cashback. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kalau jual RDPU lebih dari 1 tahun bisa nggak, Kak? Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki reksadana pasar uang, kemudian kalian ingin menjual reksadana kalian lebih dari 1 tahun, bisa kok, sangat bisa. Jadi teman-teman bisa jual reksadana teman-teman kapan aja. Kan tapi jika tujuan keuangan teman-teman atau reksadana teman-teman akan kalian gunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, emang cocoknya investasi reksadana pasar uang. Karena di reksadana pasar uang itu emang cenderung lebih stabil. Jadi punya portofolio saya yang reksadana pasar uang itu malah selalu naik, nggak pernah turun sama sekali. Jadi emang sangat cocok buat teman-teman yang memiliki tujuan keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, cocok investasi di reksadana pasar uang.
Nah, kalau misalkan reksadana pasar uang teman-teman ingin teman-teman jual lebih dari 1 tahun, ya sangat bisa banget. Jadi terserah teman-teman. Nah, kalau misal kalian memiliki tujuan keuangan 3-5 tahun atau lebih dari 5 tahun, bisa juga investasi di reksadana obligasi maupun reksadana saham. Tapi kalau emang dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, saran saya investasi di reksadana pasar uang. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, sebaiknya kita menjual reksadana kita kapan sih, Kak? Nah, yang namanya investasi juga nggak mungkin kan selalu naik terus setiap hari, pasti ada kalanya juga turun, seperti itu. Begitupun reksadana, pasti juga ada kalanya naik dan juga ada kalanya turun. Tapi kalau reksadana pasar uang emang cenderung selalu naik sih, jadi reksadana pasar uang pengecualian ya. Nah, untuk reksadana yang lain pastinya akan mengalami naik turun. Nah, jadi waktu yang cocok buat kalian jual reksadana yaitu ketika uang tersebut benar-benar akan kalian gunakan atau kalian butuhkan. Nah, kalau misalkan uang tersebut belum akan kalian gunakan, saran saya sih mending disimpan dulu, biarkan aja agar return atau imbal hasil yang akan kalian dapatkan juga semakin besar atau semakin banyak. Seperti itu. Selain itu, kalian juga jual reksadana ketika harga reksadana kalian naik. Jangan jual ketika harga reksadana turun ya, malah yang ada kalian akan rugi. Seperti itu. Oleh karena itu, kenapa kita harus memiliki tujuan keuangan dulu agar kalian nggak terburu-buru untuk menjualnya. Nah, selanjutnya reksadana campuran itu apa sih, Kak? Nah, jadi reksadana itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah reksadana pasar uang, kemudian reksadana obligasi, reksadana saham, dan yang terakhir adalah reksadana campuran. Ya sesuai dengan nama, karena namanya campuran, yang jelas isinya ya campur-campur, baik itu campur reksadana pasar uang, reksadana obligasi, maupun reksadana saham. Kalau di aplikasi Bibit, kalau kalian ingin membeli reksadana campuran, kalian bisa langsung beli reksadana sesuai dengan rekomendasi Robo. Jadi jika kalian membeli reksadana sesuai dengan rekomendasi Robo, kalian akan beli yang namanya reksadana campuran. Dan kalian akan mendapatkan 3 reksadana sekaligus, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, apa aja Kak yang perlu disiapkan jika mau buat akun Bibit? Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar investasi dan kemudian kalian ingin daftar dan membuat akun Bibit, yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Jadi syarat utamanya yaitu adalah KTP. Kemudian yang kedua, kalian harus memiliki rekening bank. Kenapa harus memiliki rekening bank? Karena ketika kalian suatu saat nanti ingin menjual reksadana kalian, uangnya akan ditransfer ke rekening bank kalian masing-masing. Jadi nama yang kalian daftarkan di aplikasi Bibit itu harus sesuai dengan nama yang ada di KTP dan juga nama yang ada di rekening bank. Seperti itu ya teman-teman. Juga kalian nanti akan diminta untuk swafoto atau foto selfie bersama KTP kalian dan juga tanda tangan secara online. Jadi investasi saat ini emang sangat mudah, hanya bisa dengan genggaman smartphone kalian masing-masing, jadi sangat mudah dan tidak ribet sama sekali. Nah, mungkin untuk video Q&A investasi reksadana di aplikasi Bibit Part 3 cukup sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman yang belum nonton video Q&A investasi reksadana di aplikasi Bibit Part 1 dan Part 2, silakan ditonton dulu ya, agar pengetahuan kalian juga semakin bertambah dan informasi yang kalian dapatkan juga semakin banyak. Nah, mungkin jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah atau kalian boleh DM saya di Instagram saya @iva_nurhasana. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.